punya itu ya, rank intelijensi mulai dari yang terbawah sampai yang tertinggi. Enggak ya, kemarin nggak ngambil ya. Intelijensi normal manusia ada di mana sih? Ada di interval berapa ya? Siapa yang tahu? Pernah baca? Kalian pernah tes IQ? Ada di mana? Masih ingat nggak? Bintang, IQ berapa? Waktu terakhir kamu tes IQ? 113. Siapa lagi? Ada? Ada yang pernah tes IQ dan masih ingat sampai sekarang? Kamu? Berapa terakhir? 10? 110. Oke. Ada yang di atas 110 atau di atas 120? Satria. Oh. Nggak ada. Pernah tes IQ? Tapi rata-rata pernah tes IQ. Cuma lupa gitu ya hasilnya ya. Iya. Tapi ada di interval 100 ke atas kan? Oke. IQ normal ada di mana? Tahu nggak? Berdasarkan teori yang kalian baca ada di mana? 90 sampai 109. 110 lah ya. 110 itu masih di normal ya. Interval normal itu ada di 110. Tapi itu normalnya normal tinggi 110 itu. Nah, di atas 110 itu sudah di atas rata-rata. Di atas normal gitu ya. Bintang di atas normal berarti ya. Ya. Nanti di rank atau di interval 140 itu sudah cibi ya. Tahu cibi? Cerdas istimewa, berbakat istimewa ya. Cerdas istimewa, berbakat istimewa dalam artian dia masuk anak berkebutuhan khusus, tapi untuk intelijensi yang memang di atas rata-rata. Jadi dia bisa disebut sebagai superior ya. Apa namanya, jenius gitu ya, cibi. Makanya dia perlu yang namanya layanan pendidikan khusus. Dia perlu layanan khusus, tidak bisa disamakan dengan anak-anak normal lainnya. Ya, itu informasi tambahan untuk intelijensi ya. Makanya kalau IQ kalian ada di range 110 itu berarti kalian rata-rata. Maksudnya normal gitu ya, normal cenderung tinggi. Berarti kan kalian punya bakat atau punya turunan apa? Pinter kan sebenarnya, gitu. Yang membedakan akhirnya mereka kalian itu berbeda antara satu dengan lainnya apa berarti? Motivasi, betul. Ya, pinter-pinter kan sebenarnya kan, gitu loh. Kalau misalkan kita lihat nanti ya, kalian coba buka-buka lagi deh hasil tes IQ-nya deh. Kita ada di rank berapa? Sebenarnya sama gitu loh. Sebenarnya gak ada yang bodoh. Kita tuh pinter, hereditas, secara hereditas sebagai turunan itu kita pinter. Cuman masalah motivasi aja yang akhirnya membedakan. Dia lebih unggul A, lebih unggul dari B, B lebih unggul dari C dan lain sebagainya. Itu saja. Dan penelitian 80% kecerdasan manusia itu menurun dari siapa? Ibu. Dari ibu. Makanya catatan ya laki-laki, kalau cari istri ya pinter, jangan modal make up doang, ya. Tinggi budget make upnya doang, jangan, ya. Budget make upnya dikecilin, tapi IQ-nya ditinggiin, ya. Standar kalian mencari istri itu. Karena 80% hasil penelitian, ya, 80% kecerdasan anak itu menurun dari ibunya. 20%-nya itu udah campur, ada ayahnya, ada lingkungannya, ada faktor apa sih namanya, makanannya, ya, dan lain sebagainya. 80% itu ibunya, ya. Nah, itu tambahan dari saya. Ada yang ditanyakan dari sini? Kalau enggak saya tanya dulu ya, coba deh di slide pertama deh Hasan. Slide, siapa nama? Stefani ya benar? Tiffany. Ya, mirip-mirip lah sedikit. Lagi. Oke, lagi. Tadi yang terbatas, pengembangannya terbatas itu yang gimana tuh? Bawahnya lagi, ini. Bawahnya lagi. Nah, ini nih, ya. Pengembangan itu hanya sampai pada batas kemampuannya saja, ya. Intelijensi itu kan dapat dikembangkan.
Tapi pengembangannya itu hanya sampai pada batas kemampuannya saja. Kenapa? Menurut kalian? Karena dari keturunan, jadi misal dari keturunan kita sudah ada batas untuk berpikir secara abstrak, itu sudah ada batasannya tersendiri. Jadi kalau kita dari awal biasanya masih setengahnya, kita bisa maksimalin di situ. Iya, iya, bagus ya. Jadi itu membuktikan bahwa intelijensi itu adalah faktor bawaan atau keturunan atau hereditas, ya. Jadi ketika kita mau mengembangkan semaksimal mungkin, dia hanya bisa dikembangkannya secukupnya saja, gitu loh. Mau kita apa sih namanya genjot terus, ya maksimalnya segitu, batasnya ada batasnya, gitu loh. Batas kemampuannya itu ada batasnya. Misalkan kita di hereditas atau keturunan kita, IQ kita ada di 110. Nanti 5 tahun kemudian kita tes IQ, kita ada di 115 atau maksimal ada di 120 ya, misalkan seperti itu. Ya, itu hanya apa sih namanya, masalah naik turun di rank-rank segitu, gitu. Padahal aslinya kita ada di 110 aja, gitu. Seperti itu. Bisa dinaikin, bisa. Tapi dikembangkannya segitu, bisa turun nggak? Bisa. Ya, IQ itu bisa turun loh ya. Maksudnya ketika tidak ada stimulasi, tidak dipakai lah istilahnya, kita nggak biasa dipakai untuk berpikir. Kondisi kita sakit, ya, tidak beraktivitas, itu bisa menurunkan juga IQ. Gitu, seperti itu. Makanya pola asuh itu bisa menurunkan IQ. Ya, lingkungan kan berarti kan, kalau pola asuh itu hubungannya dengan lingkungan ya. Jadi gini, pada saat bayi lahir, pada saat anak lahir itu kita sudah dikasih keturunan kecerdasan segitu, ya, kemampuan kecerdasan kita segitu gitu. Untuk memaksimalkan kecerdasan kita yang segitu, itu kan perlu yang namanya stimulasi atau rangsangan, harus dirangsang istilahnya. Karena ketika kita bayi baru lahir itu, kalau kita belajar neuroscience, ya, neuroscience itu ilmu tentang otak, ya. Ketika kita belajar tentang neuroscience, otaknya manusia itu punya berjuta-juta sel otak, ya. Otak manusia itu punya berjuta-juta sel. Nah, sel-sel antara satu dengan yang lainnya itu belum saling berhubungan, ya. Dia nanti akan dihubungkan dengan benang yang namanya sinaps, ya, sinaps. Saya gambarkan sedikit ya, biar kalian paham. Nih, jadi kalau misalkan kita gambarkan otak kita seperti ini, di dalam itu banyak otak-otak bukan ini ya, bukan otak-otak sendiri ya. Banyak sel-sel otak lah di dalam otak ini yang belum saling berhubungan antara sel yang satu dengan sel yang lain. Nah, nanti sel yang satu dengan yang lain ini akan dihubungkan dengan benang-benang halus yang namanya sinaps. Nih, sinaps. Nah, sinaps ini terbangun karena adanya yang namanya stimulasi atau rangsangan, ya. Makanya kenapa sih bayi baru lahir itu, ayo dong sering diajak komunikasi, gitu kan, sering dilihatkan hal-hal yang positif, didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran atau lagu-lagu, musik-musik klasik dan lain sebagainya. Itu untuk membangun sinap tadi, nih sinap ini, ya. Makanya dikasih stimulasi, ya. Perlakuan-perlakuan kasar, perlakuan-perlakuan yang membuat dia trauma atau menjatuhkan dia, itu nanti bisa memutuskan sinap-sinap tadi, gitu. Makin banyak dia mendapatkan kekerasan atau trauma, makin banyak sinap yang terputus. Makanya ketika kita besar, kenapa sih agak-agak lelah? Karena udah kebanyakan sinap yang putus. Karena mungkin rangsangan-rangsangan dari luar yang akhirnya tidak mengenakan kalian, membuat kalian menjadi trauma, ya. Masa-masa kecil kalian atau masa-masa lalu kalian yang membuat kalian menjadi sedih, menjadi tidak enak hati dan sebagainya, itu memutuskan sinap. Seperti itu. Makanya kenapa sih orang itu harus bahagia? Kenapa sih orang itu harus senang? Karena biar tersambung sinap-sinapnya dan terjaga supaya tidak putus.
Ya itu tambahnya kok banyak ya. Ya itu Satria ya, makasih ya. Benar jawabannya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan tentang intelijensi dan kreativitas? Berarti ada hubungannya ya antara intelijensi dengan kreativitas dari hasil penjelasan kelompok 7. Tadi kesimpulannya gimana? Intelijensi yang tinggi gimana? Orang yang intelijensinya tinggi, IQ-nya tinggi sudah pasti sudah memiliki kreativitas yang tinggi. kreativitas yang tinggi. Tapi ada tapinya tadi ya. Tapi seseorang intelijensinya agak tinggi belum tentu memiliki kreativitas, bakat dan prestasi belajarnya tinggi pula. Ya. Jadi peranan intelijensi kecerdasan setiap orang sangat mempengaruhi kreativitas, bakat dan prestasi belajar. Seseorang yang IQ-nya tinggi belum tentu memiliki kreativitas, bakat dan prestasi belajarnya tinggi pula. Karena setiap individu memiliki motivasi yang berbeda. Oke, tetapi individu yang memiliki IQ tinggi akan lebih mudah berkreativitas dan meraih prestasi belajar. Oke. Tadi yang statement sebelumnya coba deh. Statement sebelumnya ya, ini kesimpulan kan ya? Di statement sebelumnya coba deh kreativitas tadi. Coba sebelumnya lagi. Tadi ada statement yang dihubungkan coba deh, tetapi Yang di bawah sebelum itu kesimpulan mungkin ya. itu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki intelijensi tinggi cenderung lebih kreatif, ya kan? Daripada mereka yang memiliki intelijensi rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa dengan makin tinggi intelijensi seseorang, maka dengan sendirinya akan menjadikan dia lebih kreatif. Ya. Jadi makin tinggi IQ-nya, makin kreatif dia. Enggak ya ternyata ya. Tapi intelijensi tinggi cenderung makin kreatif. Jadi itu ada istilah berlian di dalam buku. Nah. Jadi kan kalau berlian itu kalau kita belum temukan atau kita belum asah, mungkin itu tetap akan berpendam. Jadi intelijensi kita dari awal itu kalau kita tidak asah terus, mungkin kan kita dari lahir dapat intelijensi yang lebih tinggi. Nah itu kalau kita nggak asah, ya kita akan tetap bukan jadi berlian, maksudnya Gitu-gitu aja. begitu aja. Jadi intelijensi sama IQ ini walaupun kita dari lahir udah tinggi, tapi tetap harus diasah. Oke, dari tadi ya motivasi itu berpengaruh ya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Dari sini kalian paham ya? Kalau intelijensi tinggi cenderung kreativitasnya tinggi. Tapi bukan berarti makin tinggi IQ-nya, makin tinggi pula kreativitasnya. Kalau kita nggak asah, kalau kita nggak sertakan dengan motivasi yang tinggi untuk melejitkan kreativitas kita, nggak akan ada kreativitas tinggi itu, gitu ya. Makanya kalian tuh cerdas, gitu. Kalian itu sudah dianugerahi kecerdasan sama Tuhan. Tinggal diasah kecerdasannya itu, ya dimotivasi supaya menjadi kreatif. Jangan digedein malasnya, ya. Itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya terus yang nanya. Yang berdua itu IQ-nya juga segitu apa di bawah kita. Jadi memang benar dibatasi nggak? Kalau dibatasi kan seharusnya kita manusia purba. Kita tetap aja gitu loh, paham nggak sih? Ya paham, betul. Kan kita saya teori Darwin apa Nabi Adam? Jadi untuk pertanyaan Mas Wahyu, perbedaan IQ kita dengan manusia purba itu untuk mungkin manusia purba memang nggak tahu ya, kalau manusia purba dulu mungkin ada yang intelijensi atau IQ-nya tinggi, tapi kan kita butuh proses waktu yang lama sampai benar-benar manusia itu bisa modern tercipta dengan kreativitas yang tinggi. Jadi kita belum tahu manusia purba ini mungkin cara pengasahannya belum seperti sekarang. Sekarang kan penemuan banyak, jadi dari beberapa penemuan jadi penemuan lagi, dan di situ jadi kreativitas itu
kembali lagi tergantung kita mengasahnya dari pengetahuan kita. Kalau dilihat dari teori awal bahwa intelijensi itu salah satu faktor penentu intelijensi adalah keturunan. Berarti dari sejak manusia purba intelijensi dipengaruhi oleh keturunan, ya. Kita baliknya ke situ aja kan. Berarti kan tergantung keturunannya, intelijensinya bisa tinggi bisa rendah, gitu kan, tergantung hereditasnya. Dikaruniakan Tuhannya itu dia intelijensinya ada di hereditas yang tinggi atau hereditas yang rendah. Nah, untuk pengembangannya tadi terbatas tadi ada batasnya gitu loh. Sama tetap berlaku itu. Gitu. Ya. Gitu yuk. Jadi manusia purba itu sebenarnya intelijensinya tinggi. Kalau tidak tinggi dari keturunan sekarang mungkin tidak ditemukan lambung seperti itu. Iya betul. Ya kita dengan adanya hari ini. Kita sekarang itu dari kita yang dulu, ya kan? Kita yang akan datang berasal dari kita yang sekarang. Iya seperti itu. Jadi manusia purba ya kita cikal bakal kita kan dari manusia purba ya. Manusia purba ketika kita dibatasi, kita tidak berbicara masalah agama ya. Kita lepas dari masalah agama. Jadi yang kita yakini dulu kita manusia purba, kita berasal dari manusia purba. Tapi manusia purba kalau kita hubungkan dengan agama kan masih ada Nabi Adam kan? Kalau kita hubungkan dengan agama, ya kan Nabi Adam itu kan manusia purba. Jadi cikal bakal manusia itu ada di Nabi Adam sama Siti Hawa kan? Kalau dalam Islam ya seperti itu. Itu. Ya. Kalau di ilmu pengetahuan kan ada teorinya Darwin yang manusia dari kera. Kalau saya tidak mengakui itu, ya. Kita dari manusia. Ayo San, kamu dong gantian. Satu yang mulu yang jawab kan. Yuk, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalian itu tidak bertanya sudah paham atau kalian bingung mau nanya apa? Bingungnya apa? Karena sekarang sudah paham. Bingung apa yang mau ditanyain? Iya, maksudnya bingung apa yang ditanyakan karena kalian paham, sudah paham atau kalian nggak ngerti gitu loh? Paham. Paham? Kalau sudah paham ya sudah. Kalau sudah paham. Tapi mau nanya. Ya terus bingung tapi mau ditanya apa? Cuma lihat macam-macam tes tadi. Oh iya, kamu setiap mata kuliah rasanya kamar mandi terus deh. Lah, enggak, kemarin juga gitu. Kenapa? Bikin mules ya? Titip ya Ilham. Ilham saya titip ya. Ya saya titip pokoknya. Macam-macam kita. Teori. Oh macam-macam tes, macam-macam pengukuran intelijensi, nah macam-macam tes. Nah itu. Tes Binet Simon itu apa kan? Ini dipelajari di jurusan psikologi ya. Ini macam-macam tes intelijensi. Kalian googling aja dulu deh, nggak apa-apa. Ini semua dipelajari ya di psikologi ya. Ini nanti kita belajarnya di mata kuliah psikodiagnostik ya. Psikodiagnostik itu yang saya pernah ceritakan di awal bahwa kita belajar tentang macam-macam tes. Tes intelijensi itu terdiri dari tes apa saja, tes kepribadian itu terdiri dari apa saja, tes minat bakat itu terdiri dari apa saja, ya seperti itu. Nah tes BINE, biasanya kita nyebutnya tes BINE. Tes BINE adalah salah satu tes intelijensi. Ya. Di bawah 100, di bawah 100. Iya, di bawah 100. Kita itu kan 100, normalnya 109, pokoknya 100 itu masih normal tapi normal rendah ya. Di bawah 100 itu sudah abnormal. Sembilan puluh lah, 90 bawah.
Nanti macam-macam ya, ada yang retardasi mental, idiot, sampai debil, macam-macam juga. Yang dibilang autis itu. Oh enggak, beda. Autis itu ada yang tinggi. Dan autis itu salah satu bentuk anak berkebutuhan khusus, tapi tidak dihubungkan dengan IQ, karena anak autis yang IQ-nya di atas rata-rata banyak. Anak autis yang masuk dalam kategori CB, cerdas istimewa, berbakat istimewa banyak. Gak apa-apa. Tanya lagi Satria, Uji mau tanya. Sambil nyari ya, sambil nyari. Yang keras Uji suaranya. Bagaimana cara mengembangkan Teman-teman, kreativitas sedangkan diri kitanya introvert? bagaimana cara mengembangkan kreativitas pada individu yang introvert? Kasih tahu saya gimana sih. Untuk pertanyaan ini saya akan sedikit cerita pengalaman ya. Dulu saya sebenarnya introvert. Saya kalau masalah orang di depan umum itu paling nggak bisa. Sampai sekarang pun mungkin kalau saya banyak orang masih agak bergetar. Nah dari situ Sampai gempa. dari pengalaman saya bekerja itu sampai 5 tahun masih tetap. Nah sampai akhirnya saya masuk di perusahaan alat kesehatan. Nah itu saya dipacu di situ. Saya bertemu dengan dokter lah, dengan petinggi dinkes, seperti itu. Saya pacu dari diri kita sendiri. Maksudnya yang bisa mengalahkan introvert itu sebenarnya dari diri kita sama reward. Sebenarnya orang introvert itu paling nggak suka disalahkan. Maksudnya dianggap dia salah, dia beda dari yang lain di situ. Mungkin dia dari istilah zaman sekarang itu pembulian. Nah di situ. Nah itu kita buktikannya dengan cara kita lebih banyak lagi dari diri kita untuk mencoba berinteraksi dengan orang yang lain. Nah dari situ berarti kita menemukan hal baru sehingga kreativitas kita itu bisa dipacu dari situ. Berarti yang terbesar adalah motivasi dari dalam diri ya, untuk merubah situasi dan kondisi gitu. Nah, jadi mendorong diri kita untuk lebih apa ya, all out gitu ya, terbuka all out ya. Karena kan orang introvert itu apa? Orang introvert itu cenderung apa? Tertutup. Iya, Terdiam. introvert itu tertutup ya. Ciri-ciri yang melekat dari orang-orang yang tertutup atau introvert itu apa? Diam. Ya, pendiam, jarang berbicara. Orang ekstrovert pasti banyak berbicara kan? Ya, Saya introvert. Introvert itu dia lebih menyukai kesendirian ya. Dia lebih menyukai kesendirian daripada keramaian. Terus cenderung pemalu ya. Beda ya sama malu-maluin ya. Pemalu sama malu-maluin berbeda loh ya. Jangan kalian samakan. Terus lebih suka aktivitas yang berhubungan dengan benda mati. Ya, orang-orang introvert seperti itu ya. Terus apalagi ya, identik dengan itu ya. Ya seperti itulah pokoknya ya. Nah, menurut Satria caranya dia untuk memotivasi adalah mendorong dirinya dia atau memotivasi dirinya dia untuk bisa bukan gini ya, introvert ekstrovert itu sama ya, hereditas, dia turunan, dia tercipta dari ada keturunan dan eksternnya itu lingkungan yang membentuk ya. Jadi dia ada hereditas diperkuat dengan pola asuh ya. Ada orang introvert tapi dia dibesarkan di lingkungan yang tidak membuat dia menjadi introvert ekstrovert ya. Itu berbeda hasilnya dengan dia sejak lahir sudah turunannya introvert, dibesarkan di lingkungan yang introvert juga mendukung keintrovertannya dia, gitu loh. Akan berbeda hasilnya nanti, gitu. Paham nggak maksud saya?
beda loh ya itu. Jadi kita kan dari lahir sudah introvert gitu loh ya. Tapi kita dibesarkan di keluarga yang terbuka, yang demonstrasi gitu loh ya. Demokratis, sorry bukan demonstrasi. Kalian iya aja tadi demonstrasi. Demokratis ya. Jadi keterbukaan gitu. Akhirnya nanti terbentuk ini introvert tapi nggak introvert gitu loh ya. Tahu malu lah, ada malunya juga, tapi tahu tempat dia untuk malunya tuh di mana. Lebih kayak ambivert. Ambivert itu gabungan dari introvert dan extrovert. Di setiap diri orang masih ada. Pasti ada. Cuman gini aja nanti ya itu tadi pola asuh pasti berpengaruh. Kita akan lebih dominan di mananya, di introvertnya apa di extrovertnya. Gitu Puji. Ya. Intinya motivasi dari dalam diri yang harus digenjot gitu. Dulu saya introvert banget. Oh introvert? Oh nggak kelihatan bekasnya? Kelihatan deh. Oh ada deh sekali-sekali Satria malu-malu gitu ya. Memang harus dilawan ya. Intinya gini loh, introvert itu bukan jelek, tidak. Introvert dan extrovert itu tipe kepribadian ya. Dia ada minus plusnya di introvert, minus plusnya pun di extrovert. Jadi jangan merasa rendah diri ketika kalian punya sifat introvert. Karena introvert itu buruk, enggak. Ya. Introvert itu tidak buruk. Ya, introvert itu cerdas, ada yang cerdas, ada banyak gitu loh. Ya. Hanya dia dasarnya itu seperti itu loh, sifat dasarnya. Gitu. Tinggal pengembangannya saja nantinya. Dia harus ada di lingkungan yang tepat gitu. Ya. Kayak gitu. Suami saya orang introvert. Cuman karena istrinya terlalu ekstrovert. dan dia dibesarkan di keluarga yang demokratis ya. Dia dibebaskan ya untuk itu. Jadi dia itu orangnya senang menyendiri tapi bukan di tempat yang sepi, tapi senang menyendiri di tempat keramaian dia malah. Dia nggak suka menyendiri yang benar-benar sendiri sepi itu nggak suka dia. Ya. Iya suami saya tuh introvert banget, makanya biasanya orang introvert tuh jodohnya extrovert. Gitu. Tuhan tuh adil lah ya. Gue extrovert sih. Ya itu. Yep. Dulu saya termasuk pendiam juga Bu. Oh, kamu kelihatan pendiam. Iya. Tapi sekarang enggak kok. Nah, saya tuh kan dulu pendiam ya, SMP. Tapi saya tuh pengen banget bergaul gitu. Pengen punya teman lah istilahnya. Nah, ada sih teman banyak. Pengen punya banyak teman lah. Setiap kali saya coba mau masuk ke suatu circle, saya orang yang sempat merasa nggak cocok, aku mundur lagi. Oke. Ujungnya saya kemarin sama yang si dokter lain. Jadi satu ini ya, senasib penanggungan gitu ya. Nah, terus saya masuknya ke introvert, Masuknya ke introvert atau bukan dia? Bukan sih, kita masuknya ke pembelajaran sebelumnya itu di penyesuaian kita aja. Kan hanya lingkungan tertentu kan harus nanti nggak bisa ngikutin. Jadi itu seperti yang Ibu jelasin itu kita berarti penyesuaian atau topeng kita kurang banyak kan. Gimana San menurut? Menurutmu gimana San? Dari sisi Andre introvert terus mencoba buat nggak introvert lagi. Andre itu kan merasa dirinya introvert. Terus dia pengen bergabung dengan teman-temannya yang lain, gitu. Dia pengen bisa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, gitu. Pengen punya banyak teman lah istilahnya. Dia masuk dalam sebuah lingkungan, sebuah circle pertemanan itu, dia ngerasa nggak cocok dengan teman itu. Akhirnya dia keluar lagi dan dia akhirnya bergabung sama teman-teman yang satu sifat yang merasa dia cocok gitu loh. Dan itu ternyata teman-temannya introvert juga gitu. Apakah dia termasuk anak yang introvert? Ayo San. Mungkin bukan Bu.
Cuman lingkungannya aja yang nggak mau sama Andre. Andre nggak mau. Andrenya yang nggak cocok. Ya, karena Andre-nya nggak mau bergabung sama anak-anak yang kayak gitu. Maksudnya Andre-nya itu yang nggak bisa nerima kalau temannya ini gini. Gua nggak mau teman sama yang kayak gini ah. Itu mungkin Ya, itu. berarti membatasi diri ya? Iya. Ada pembatasan dirinya dia. Nggak bisa nerima temannya kalau temannya kayak gini. Ada balik lagi, ada dia, ada like dislike-nya lagi ya. Gitu. Oke. Siapa besok? Kamu kenapa terlambat? Enggak, gua habis buang air besar bu. Hah? Berak-berak. Itu bahasanya nggak ada berak-berak. Maaf bu. Tapi Memang lagi nih muntah-muntah juga. Iya, sama itu bu. Saya mau tadi bu. Kamu hamil. Buang air besar atau pup. Jangan berak-berak. Bahasa istilahnya itu kan bahasa luar ya. Jangan kalau di kelas itu jangan dipakai bahasa yang tidak baik. Oke, ada pendapat lain nggak teman-teman? Punya pendapat lain nggak? Kalau ditanya apakah saya introvert, Bu? Jawabannya apa? Iya. 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 Kamu panggilannya memang siapa? Andre. Panggilannya sebenarnya siapa sih? Oh, gitu. Ada yang manggil apa? Janganlah, itu kan itu ya apa suku kesukuan. Ntar manggil saya Jawa lagi. Oke. Kalau ditanya Andre, kalau Andre bertanya apakah saya introvert, jawabnya apa? Iya. Iya. Iya, introvert. Ya. Karena gini, setiap orang mau introvert atau extrovert, dia punya kecenderungan untuk cocok berteman dengan siapa, gitu loh. Ya. Menyesuaikan. Ya, betul. Orang kalau ditanya lebih cocok berteman dengan siapa, introvert akan berteman dengan orang introvert, extrovert akan berteman dengan orang extrovert, gitu loh. Tapi kan tadi ada yang namanya adaptasi. Tahu kan adaptasi? Sosialisasi dan adaptasi. Nah, dari sosialisasi dan adaptasi tadi akhirnya kita bisa menerima teman dengan segala kepribadian, gitu loh. Sampai kepribadian ganda pun kita terima, gitu kan. Seperti itu, ya. Jadi kecenderungan hati itu nggak bisa, kecocokan hati itu tidak bisa istilahnya tidak bisa dipungkiri, gitu loh, bahwa kita nggak cocok sama si A, kita lebih cocok sama si B. Itu ada kecenderungan, gitu loh. Kalau ditanya kamu orang introvert, iya, karena kamu memilih. Salah satu ciri orang introvert adalah memilih. Kalau orang extrovert bisa bergaul dengan siapa saja, dalam keadaan apa saja. Tapi orang introvert akan cenderung memilih teman yang lebih cocok dengan dia, bukan lebih pendiam, tapi lebih cocok dengan dia. Makanya orang introvert biasanya temannya tidak banyak karena dia pemilih, salah satunya itu. Itu Andre. Tapi setelah kamu diam dari awal, saya lihat kamu diam. Tapi setelah ada di kelas saya, maksudnya saya ngelihat kamu lebih banyak berani berbicara, gitu. Dan itu bagus karena motivasi dari diri kamu itu ada untuk saya introvert, tapi saya tidak mau keintrovertan saya itu membawa saya pada keadaan terendah gitu loh, maksud saya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi orang introvert itu bukan berarti orang yang bodoh, orang yang terbelakang dan lain sebagainya, tidak. Ya, dia bisa maju. Makanya motivasi diri kita harus lebih besar untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan itu butuh yang namanya usaha. Seperti itu. Gitu, Andre. Ya. Kamu memilih. Gitu. Karena kamu cenderung memilih yang akhirnya sama serasa dengan kamu, maksudnya serasi. Ya, gitu, ya. Oke. Hasan, Bine.
Tes Binet-Simon adalah tes intelijensi yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1905 di Prancis. Untuk mengukur kemampuan mental seseorang, Alfred Binet menggambarkan intelijensi sebagai suatu yang fungsional. Intelijensi menurut Binet yaitu tesnya itu memiliki 3 komponen, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Dan tes Binet-Simon ini biasanya dilakukan tes intelijensi untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya, biasanya itu dia itu anak-anak itu dihadapkan dengan satu situasi. Jadi pakai alat peraga ya. Dia ada alat peraganya boneka, balok, sama gambar. Biasanya nanti akan mencocokkan. Kalau misalkan ini seperti ini gimana gitu. Dan anak-anak usia dini ya, biasanya dia ada di untuk sampai maksimal 8 tahun, usia 8 tahun bisa dipakai. Namanya tes Alfred Binet, makanya dinamakan tes Binet. Ini salah satu jenis tes intelijensi. Ada WS, di situ nggak ada WSC ya, ada WSSC ya. Itu saya punya alat tesnya di rumah. Ya, WISC kalau WISC. Ya, ada lagi pertanyaan? Mau slide yang faktor-faktor? Minta duduk. Ayo belajar. Bawahnya lagi. Ini. Iya. Mau tanya, itu kan ada faktornya itu ada urutan kelahiran. Maksudnya itu gimana? Iya, Kak. Berarti itu. Namanya siapa? Zahra. Zahra. Kalau misalnya orang, misalnya kita ketemu sama orang baru terus gak bisa kenalan duluan atau yang baru itu termasuk introvert. Tanya. Ya, bentar ya jawab. Oke. Di faktor yang mempengaruhi kreativitas yaitu ada urutan kelahiran. Menurut Adler, anak pertama cenderung konservatif, Yang atas. kuat, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Karena si sulung terbiasa bertanggung jawab pada adik-adiknya. Mereka biasanya sangat terpilih dan sering mengambil inisiatif. Sementara anak tengah biasanya cenderung ambisius, namun mereka tak egois. Selain itu, mereka juga sering menaruh target yang tinggi untuk dia capai, meskipun terkadang tanpa ada alasan yang jelas. Yang terakhir ada anak terakhir, anak bungsu. Anak bungsu ini memiliki ambisi yang kuat untuk menggulungi saudara-saudara yang lain. Jadi setiap urutan kelahiran itu berbeda-beda. Tadi yang pertama tuh kayak anak pertama, dia biasanya lebih memiliki cenderung anak yang konservatif, kuat, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Sementara si anak yang tengah itu dia juga cenderung ambisius, tetapi dia nggak egois. Sementara anak terakhir dia memiliki ambisi yang kuat untuk mengungguli saudara-saudara yang lainnya.
Itu cewek sama cowok sama tetap kayak gitu. Jenis Kan kelamin ada berarti. jenis lapis beda. Oh, iya. Beda. Beda lagi. Beda. Kalau jenis kelamin, berarti kalau dilihat dari urutan kelahiran tadi, yang lebih kreatif anak keberapa? Berarti ini bungsu. Nah, terakhir mungkin. Iya, iya, terakhir. Karena dia merasa untuk mengungguli dari awal-awal. Iya, karena apa dia? Mempunyai sifat yang cenderung ambisius dan Enggak, maksudnya karena apa? Kalau dilihat dari urutan kelahiran karena apa? Karena dia banyak belajar dari kakak-kakaknya, Iya. gitu. Nah, ya maksudnya gitu. Iya kan? Anak bontot biasanya lebih kreatif karena dia melihat kakak-kakaknya. Tapi itu juga nanti dipengaruhi oleh kakak-kakaknya juga. Kalau kakaknya nggak ada kreatif, kakaknya melempem semua, bisa jadi si bontot ini juga melempem, gitu. Seperti itu. Tapi memang anak pertama itu cenderung Juga pemimpin. apa sih namanya beda ya. Dan dia itu lebih mandiri ya, lebih mandiri karena dia kan istilahnya harus jadi kakak gitu. Dan kecerdasan tahan bantingnya itu lebih tinggi dari adik-adiknya gitu. Karena dia biasanya diandalkan oleh orang itu biasanya itu pola asuh itu terbentuk menjadi sebuah kepribadian anak pertama gitu. Ibu, tapi ada nggak sih kayak keterbalikannya? Maksudnya Kan tadi misalnya anak nomor 1 itu yang kuat ya kan, tapi kebalikannya. Jadi anak yang pertama tuh benar-benar yang anak yang paling dimanja gitu. bisa jadi, makanya pola asuh itu sangat berpengaruh. Pola asuh itu sangat berpengaruh terhadap terbentuknya kreativitas atau kepribadian ya. Jadi waktu anak pertama dia lagi jaya-jayanya, jadi apa saja dituruti, dikasih kemudahan, banyak kemudahan gitu kan. Ternyata anaknya makin banyak gitu kan, sampai anak 10 tuh yang bontot, dia udah bangkrutnya gitu loh istilahnya. Diajak berjuang, diajak susah gitu. Bisa nggak kebalik? Bisa saja. Makanya hereditas itu nanti akan diperkuat dengan pola asuh. Gitu. Jadi kita nggak boleh menafikan atau menyepelekan pola asuh ya. Pola asuh itu punya peranan yang sangat besar, punya porsi yang sangat lebar, besar ya, untuk membentuk sebuah kreativitas, sebuah kepribadian. Gitu. Ya, makanya jangan salah asuh. Jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, tapi banyak ilmu untuk menjadi orang tua yang baik. Ya. Saya mah bodoh, biarin dah anak gue pinter kagak ngapa-ngapa deh, gitu kan? Kan banyak orang tua kayak gitu ya. Kalau gue mah bego, kalau gue sama laki gue mah bego, gitu kan? Biarin dah anak gue yang pinter, udah kasih handphone, anaknya utak-atik pinter ya, orang tuanya nggak pernah mau tahu karena ngerasa dirinya bego. Padahal ilmu untuk menjadi orang tua tuh banyak. Jangan pernah ngerasa dirinya bego. Orang kalau sudah ngerasa dirinya bego, nggak bisa apa-apa, motivasi dari dalam dirinya nggak ada untuk berubah. Makanya kalau kamu ngerasa diri kamu nggak bisa, ngerasa diri kalian nggak bisa, terus nggak pinter, itu cenderung kalian akan menjadi menurun, nggak kreatif. Tapi kalau kalian walaupun misalkan IQ kalian pas-pasan, tapi ngerasa diri kalian pinter dan ngerasa diri kalian bisa, itu masih bisa grow up, masih bisa berkembang. Makanya yang harus dipunyai adalah motivasi dulu, mindsetnya dirubah bahwa saya bisa, saya pinter, saya cerdas. Itu hubungannya dengan citra diri, konsep dirinya harus positif dulu ya. Makanya selalu tuh bangun pagi tuh ya, gue ganteng ya, ngaca ya. Iya, begitu kalian bangun tidur baca doa dulu ya, bersyukur
cara kita bersyukur pada Allah ya ketika kita dibangunkan pagi dalam keadaan sehat walafiat kan bersyukur kan, doa lah bangun tidur dulu. Begitu habis itu ngaca, gue ganteng, gue keren, gue pinter loh, nah, gue sehat, gue bahagia. Itu aja, sebutkan itu terus, ya gaulkan itu terus, dan itu nanti akan berpengaruh terhadap mindset kita. Asal itu ya, nanti kamu utak-atik nggak bisa mak, belum selesai ngomong udah nggak bisa, nggak bisa benar, gitu. Iya, karena mindset yang kita bentuk adalah nggak bisa. Nggak bisa itu hadirnya dari mana? Malas, ya. Kamu kenapa terlambat? Oh, rumahmu di mana? Oke, sudah. Tadi laki perempuan gimana bedanya? Lebih kreatif mana? Anak laki-laki dengan anak perempuan? Yang perempuan sama perempuan itu bener gak sah? Laki-laki Bu. Dari hasil penelitian? Iya, karena laki-laki itu diberi kesempatan untuk mandiri, didesak oleh tuannya supaya untuk mengambil resiko dan didorong oleh pada orang tua guru untuk menunjukkan inisiatif dan originalitas. Hasil dari penelitiannya siapa sah? Kalian browsing ya. Jadi jenis kelamin itu berpengaruh terhadap kreativitas. Lebih dominan mana? Laki dengan perempuan. Gitu. Kalian browsing, ya. Kalian browsing itu ada beberapa penelitian soalnya. Tapi yang paling banyak mengatakan bahwa laki atau perempuan cari coba. Ya, saya kasih tugas ya. Kreativitas lebih dominan, kreativitas tinggi itu lebih dominan di anak laki atau perempuan berdasarkan hasil penelitian. Dan penelitiannya siapa? Tugas ya, minggu depan ya. Sudah terjawab semua ya? Punya Anissa. Hah? Oh iya, Anissa. Kalau bertemu orang lain apakah itu bisa termasuk dalam introvert, cuma tergantung situasi lagi. Jadi kalau situasinya kita ada kepentingan tapi kita hanya diam saja, itu sudah termasuk introvert. Cuma kalau kita misal ke taman, kita semua harus kita sapa, sudah ada kenalan gitu kan. Jadi intinya situasi lagi. Apa tadi? Kurang terbuka gitu. Enggak. Jadi kembali lagi sih Anissa, untuk situasinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Mungkin kalau introvert itu lebih jika ada dia belum ditanya duluan, dia bakal diam aja. Jadi misal kita belum kenal nih, suatu saat kita ada dalam bimbing, kita belum kenal, cuma kalau kita tidak ditanya, kita tidak mau menjelaskan apa kepentingan kita. Kemudian maksudnya dalam Kecenderungannya introvert. Ya, orang introvert itu akan susah untuk memulai sebuah pembicaraan dalam situasi yang baru ya, dalam situasi yang belum pernah dia hadapi. Jadi kalau ketemu orang baru cenderung lebih pasif. Dia ditanya duluan. Itu orang introvert itu. Ciri khasnya orang introvert itu. Kalau kalian enggan ya, kalian itu orang yang enggan untuk memulai sebuah perkenalan, enggan untuk memulai sebuah komunikasi, itu berarti kalian masuk dalam golongan orang-orang introvert. Kan kadang-kadang kita nunggu angkot misalnya gitu ya, di halte atau nunggu bis di halte. Kan ada tipe orang yang mau kemana Bu, gitu kan? Ada yang tiba-tiba diem mana aja Pak, berjam-jam nunggu diem. Atau di busway lah kita duduk berjam-jam pun nunggu diem. Ditanya sekedarnya gitu kan. Ini si orang ekstrovert nanya nih, mau kemana Bu? Ini Mas mau kemana? Dari mana ya? Nah, jadi sekedar menjawab saja basa-basi. Nasi yang ditanya itu masuk introvert. Orang ekstrovert akan berkembang. Satu pertanyaan aja akan berkembang menjadi sebuah cerita. Itu orang ekstrovert. Tapi kalau introvert ketemu ekstrovert, kalau memang sefrekuensi bakalan asik tuh, bakalan nyambung gitu sih. Bisa nyambung. Tapi ya gitu, kalau orang introvert itu jawabnya lebih pendek. Dia jawabannya nggak berkembang. Nanti akan mengembangkan si ekstrovertnya.
Kalau si introvertnya itu berkenan, kan ada orang yang sudah introvert tapi benar-benar dia mempertahankan kenyamanannya dia gitu. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada yang introvert tapi dia berusaha untuk terbuka. Bukan terbuka, apa sih namanya? Mengimbangi, betul, mengimbangi gitu loh, seperti itu. Nah, kita tinggal masuk kemana aja. Kalau saya tipe orang yang nggak betah lama-lama diem-dieman gitu loh. Saya tuh tipe orang yang kalau misalkan saya sama suami saya bertengkar ya, saya bete nih sama suami saya. Yang bete kan saya duluan ya. Yang ngambilnya lama suami saya duluan. Saya nggak betah didiemin selama berhari-hari. Akhirnya saya duluan juga. Padahal yang sebel gue gitu. Ya, yang nggak negor duluan saya. Tapi akhirnya negor gue saya juga gitu loh. Karena itu tadi dua tipe yang berbeda. Si ini betah, si introvert tadi itu betah dengan diemnya dia. Saya nggak betah. Itu loh. Ya Allah, masa satu rumah diem-dieman sih lama banget. Karena seperti itu. Karena yang introvert juga udah nyaman dia sendiri ya. Iya betul, karena dia nggak masalah. Lo mau diemin gue juga nggak apa-apa gitu loh. Iya. Kayak di angkot gitu loh, misalkan kita cuma bertiga, diem aja gitu, nggak betah saya. Kan saya nanya, mau kemana bu? Gitu. Di rumah sakit nunggu dokter gitu. Sakit apa bu? Kan saya ada celotehan saya yang kayak gitu. Dan saya mengaku bahwa saya orang ekstrovert. Saya orang yang ekstrovert. Dan itu modal saya gitu. Kalian pasti bisa kok menilai kalian introvert atau ekstrovert, bisa. Iya. Cara menilainya gimana itu? Ya itu tadi. Dari kita ngobrol tadi Hasan, kita bisa lihat tuh. Kita tuh lebih cenderung ke mana? Kamu lebih cenderung yang memulai pembicaraan atau kamu yang dimulai pembicaraannya? Tapi maksudnya ada orang yang berhak menilai itu atau enggak? Ya ada, boleh-boleh saja orang menilai, tapi kan yang lebih tahu diri kita kan diri kita sendiri. Bu, kalau cuek itu termasuk introvert? Cuek itu bisa jadi salah satu ciri orang introvert, ya. Cuek yang tidak pedulian. Dia asik dengan diri sendiri. Iya, bisa. Tapi ada juga cueknya macam-macam juga. Cueknya bohong, maksudnya dia orangnya ini tapi karena malas mikir, karena malas apa jadi cuek, itu ada juga orang yang ekstrovert seperti itu. Gitu. Cueknya kemana dulu nih? Gitu. Kalau cueknya yang ya dia nggak ngepek sama lingkungan sekitar, ya introvert maksudnya. Gitu. Ilham mau nanya ya tadi ya? Nggak jadi? Nanya aja Ilham, nggak apa-apa. Yang jawab Satria kok bukan saya? Asalnya Dia introvert loh. Masa introvert? Iya, Bu. Saya introvert. Masa introvert? Iya. Oh saya ngeliatnya enggak ya? Dia tiap hari diem doang. Diem banget doang. Dia Diamnya mungkin karena nggak punya duit ya? Iya. Ditagih sudah diem. Ayo, ada lagi yang mau tanyakan? Dia mas. Itu bukan. Tunggu tanya lagi. Kan ada kan misalnya tuh suatu anak ketika lagi di rumah dia bakal jadi pendiam, tapi ketika lagi sama orang-orang dia bakal kayak berbaur biasa aja. Itu termasuk apa? Ketika di rumah dia diem, ketika dia ketemu teman yang satu frekuensi kan berarti nah dia bisa terbuka. Itu mempengaruhi kreativitasnya juga. Termasuk dalam mempengaruhi kreativitasnya. Yang kita bicara. Ya itu, jadi termasuk introvert ya, cenderung, bukan termasuk, jadi cenderung introvert. Jadi dia masih memilih untuk situasi lingkungan yang dia inginkan. Pemilih kan? Pemilih. Dia mungkin terbuka dengan teman-temannya karena merasa satu frekuensi. Kayak tadi kasusnya Andre gitu loh. Merasa ada kecocokan seperti itu. Orang introvert itu bukan berarti dia gak punya teman, ya punya, tapi terbatas temannya, itu aja. Enggak sebanyak temannya ekstrovert. Gitu. Temannya tidak sebanyak orang yang ekstrovert.
luar materi nggak Bu? Nanya di luar materi. Tapi nanya gini Bu. Nanya apa? Itu Bu, emang pikiran dan hati itu bisa, maksudnya bisa dipengaruhi oleh sebuah lagu instrumen Bu? Iya, musik instrumen maksudnya Bu. Lagi galau dengerin lagu galau gitu. Enggak, kayak ada tuh kayak YouTube kayak fresh otak gitu. Ini loh. Kecerdasan seseorang itu kan bisa dirangsang dengan alat penelitian ya. Musik-musik klasik itu kan bisa menghasilkan kecerdasan, menstimulasi ya. Dengan apa? Dengan cara stimulasinya tadi gitu loh. Apakah musik bisa berpengaruh terhadap perasaan kita, hati kita? Bisa jadi, gitu loh. Bisa jadi, karena musik itu kan di situ ada faktor apa ya namanya, perasaan, ada rasa. Ketika orang menyanyi menciptakan sebuah lagu itu kan melibatkan rasa kan, rasa, melibatkan perasaan kan. Nah perasaan itu kan sebagai salah satu sarana komunikasi juga. Nah perasaan si penyanyi itu bisa sampai ke pendengar, karena lagu itu kan merupakan salah satu bentuk komunikasi. Bu, maaf, bukan lagu, instrumen. Iya, musik maksud saya musik gitu loh, musik yang dimainkan, musik yang dimainkan itu kan sarana komunikasi untuk menyampaikan rasa. Kita berangkat dari hasil penelitian bahwa musik klasik ya, musik itu sama kayak bacaan Al-Quran bisa menstimulasi kecerdasan anak. Kita berangkat dari situ. Berarti kan instrumen, musik, Al-Quran, bacaan-bacaan ayat suci itu kan bisa sebagai salah satu alat komunikasi antara yang membacanya atau memainkannya dengan yang mendengarkannya. Berangkatnya dari situ. Kita berangkat dari hasil penelitian itu, gitu loh. Rasa yang dibawa dari penyampai komunikasi tadi itu diterima oleh si komunikan, gitu loh. Jadi nyampe tuh rasanya. Oh sedih ya. Coba kalian, ketika kalian lagi gembira, ya, lagi istilahnya lagi gembira, kalian dengar lagu yang apa sih namanya? Yang bersemangat, kan tambah jingkrak-jingkrak kan? Berarti kalau lagu galau tidak ada lagu galau, bukannya nama ini nama galau? Iya, benar. Tambah sesi. Ya. Kayak tadi pagi ya. Saya kan kondisi saya lagi kurang fit ya, badan saya lagi kurang enak ini. Saya lagi tipes ini, saya lagi tipes ya. Terus terang saya lagi tipes tadi pagi. Saya sudah dari hari Minggu kemarin agak ngedrop. Sudah ke dokter, obat habis tapi belum fit. Akhirnya tadi pagi saya ke lab ya, ternyata positif ya, saya positif tipes. Tapi saya paksakan datang karena rumah saya dekat. Terus saya kan gak banyak ngomong tadinya ya, ternyata saya banyak ngomong juga ya. Cuma dari tadi memang keringet dingin ini ya saya ya. Kondisi badan gak fit. Nah dapat kiriman dari anak saya, ustadznya anak saya kan kebetulan nomor 2 mondok ya, mondok di Bogor ya, di Cigombong. Nah dapat kiriman dari ustadznya, kan dia lagi tahfiz camp, jadi dia habis UTS dia ada tahfiz camp. Lagu ini yang apa namanya ingin jadi hafiz Quran itu loh, pernah denger nggak? Iya. Itu tiba-tiba bisa nangis sesenggukan, tau nggak? Terus kan coba Bunda kirimkan, Bunda siapa saja bisa mengirimkan lagu balasan untuk anaknya, gitu kan? Itu saya kirimkan sambil mewek-mewek gitu loh. Istilahnya itu kan bisa dari situ saja kan sudah pengalaman ya buat kita ya, bahwa lagu itu ternyata makin membuat kita menjadi baper gitu loh. Dalam kondisi kita yang memang lagi nggak fit kan, kita lagi Allah lagi sedih, badan gak enak banget sih, ini
sebagai sarana saya untuk keluar juga, saya dari hari Minggu nggak kemana-mana loh. Ya saya dari hari Minggu tuh tiduran aja. Baru hari ini saya bangun. Ya, ini saya terus terang ya, saya baru hari ini saya bangun. Ya, karena saya ngerasa fisik saya sudah enak, walaupun tadi hasil lab masih positif ya, tapi ya Bismillah aja gitu loh. Makanya saya masker nggak saya lepas nih ya. Tipes itu kan nggak kayak COVID ya, makanya saya berani masuk aja gitu nggak apa-apa. Jadi istilahnya dari instrumen itu aja udah bisa bikin kita mewek-mewek gitu loh. Ini kejadian banget gitu loh. Itu sampai bendul-bendul dari mata saya gitu. Karena saya ya Allah anakku gitu loh. Ya Allah anakku gitu. Terus kita nyanyi lagu balasan buat anak kita gitu loh, yang dirasakan kita sebagai orang tua. Ya Allah sedih banget gitu kan. Apalagi anaknya jadi misalkan kan kalau di lagu itu kan dia minta doa restu kita untuk jadi hafiz Quran gitu loh. Untuk apa? Untuk memberikan mahkota kita nanti di surga gitu kan. Sepasang mahkota untuk ayah dan ibu gitu kan, rasanya gitu kan, ternyuh sampai ke hati gitu loh. Itu saya tadi. Makanya itu salah satu, itu kejadian banget tadi pagi gitu loh. Ya. Gitu. Siapa namanya? Aji, gitu loh, Ji. Gitu. Karena saya baru ngerasain tadi pagi. Gitu. Oke. Ya. Kan rumah saya deket ya, rumah saya tuh deket banget dari sini. Jadi udah hiburan juga saya datang ke sini. Gitu. Kalian tuh hiburan saya. Iya, kalian tuh hiburan saya. Istilahnya mahasiswa saya itu saya anggap sebagai hiburan saya. Jadi. Berarti ibu di rumah gabut ya bu? Enggak juga. Saya tiap hari kan ke kampus ya, tiap hari ke kampus, tapi bukan kampus di sini di STKIP. Ini saya dari hari Minggu. Karena kemarin hari Sabtu tuh milad STKIP, milad kampus saya yang di sana. Kebetulan saya juga itu badan udah gak enak dan saya telat makan karena memang waktunya jadwal acaranya padat gitu ya. Saya cerita sedikit ya. Dan makan itu sudah jam 1. Nah dari situ mungkin kayaknya saya agak ngedrop. Hari Minggunya saya benar-benar gak bisa bangun. Sampai saya stretching ya, saya kalau pagi itu suka olahraga sambil berjemur gitu kan. Stretching itu sampai lemes semua. Akhirnya minggu siang saya ke dokter, saya dikasih obat lambung sama obat artritis karena memang yang saya keluhkan kan sendinya pada ngilu semua. Kalau tipes kan sendi mulu ya. Tapi si dokternya itu kasih saya obat anti nyeri artritis gitu loh. Minum itu enakan sedikit tapi tambah diare. Nah tambah diare, oke lah Minggu, Senin, Selasa obatnya habis ya. Obatnya habis. Rabu tadi obat habis, badan saya masih nggak enak gitu. Akhirnya saya ke dokter yang tadi dokter pertama, tapi harus periksa lab gitu. Makanya tadi di lab juga. Baru ini saya keluar, bener. Baru hari ini saya keluar. Tadinya tidur terus saya. Makanya saya tuh ngajar itu ya, ngajar itu passion saya. Jadi ketika saya ketemu sama mahasiswa saya, itu rasanya senang, bahagia gitu loh, bisa meningkatkan imun saya. Nah di STKIP ngajar itu online, sampai sekarang tuh online, masih online, belum ada offline. Ya, saya ngajar itu seminggu 2 kali ya, tapi saya karena ada di struktural ya, saya di penjaminan mutunya, jadi saya harus datang setiap hari kan ke kampus gitu. Dari hari Senin saya nggak datang, karena saya nggak lemes ya, karena lumayan jauh ya, jantung ya nggak jauh banget sih ya. Setengah jam lah ya, cuman belum kuat lah, bawa motor belum kuat, bawa mobil belum kuat gitu. Makanya tadi karena dekat, akhirnya minta antar suami lah gitu. Udah kesini tadi, karena ketemu orang itu meningkatkan imun saya gitu, kayak gitu ya. Makanya ini hiburan buat saya, ketemu kalian itu hiburan buat saya ya. Karena saya banyak ngomong kali ya. Jadi kalau ngomong sama kamu kalian kan didengarkan kan ya, karena kalian diam aja